Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala habibihi wa khalihi wa safiyih Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah ila yaumil la dilla illa dillu amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam limpahan anugerah dan karunia kepada kita semua. Shalawat serta salam semoga tercurah limpah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, tabi'in dan seluruh umat sampai hari kiamat. Ramadan, kalau kita melihat ayat Al-Qur'an yang tadi saya bacakan, kutiba alaikumus shiyam. Al-Qur'an menggunakan redaksi kutiba, tidak purido. Dan kita jumpai ada beberapa perintah yang diwajibkan kepada umat manusia ini atau umat muslim menggunakan kalimat kutiba, seperti kutiba alaikumul qital. Nah, terus ada kutiba alaikumul qisas. Nah, kita bisa pahami bahwa sesuatu hal kewajiban yang menggunakan redaksi kutiba adalah ma fihi siddatun wa masyaqatun wa ma yastakrihu nafs. Perkara yang mengandung kesulitan dan kepayahan yang tidak disukai oleh nafsu. Dan kita bisa tahu bahwa ibadah di dalam Ramadan ini atau berpuasa ini adalah perkara yang tak disukai oleh nafsu kita. Maka sepertinya kewajiban puasa ini untuk kita adalah didikan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk mengaktifkan sisi lain dari manusia kemanusiaan kita. Karena kita manusia ini adalah makhluk yang Allah ciptakan al-wasithah bainal mulki wal malakut. Kita ini ada di antara alamul mulki, yakni alam yang kasat mata, juga alam malakut, alam yang tidak kasat mata. Artinya dalam fisik kita ini, dalam kemanusiaan kita ini ada sisi jismaniyahnya, fisiknya, dan ada sisi ruhaniyahnya. Namun selama perjalanan hidup kita selalu dikalahkan, didominasi oleh alamul mulki. Dan jarang sekali orang yang muncul dominasi alam malakutnya atau ruhaninya, tetapi justru yang lebih kuat adalah alamul jismaninya. Sehingga bahkan dalam apapun logika kita terbangun alas perkara-perkara yang sifatnya nyata dan fisik, jarang menggunakan perkara-perkara yang sifatnya ruhani. Maka kata Allah, aku wajibkan kepada kalian adalah ibadah puasa menggunakan kalimat kutiba. Jelas saum ini perkara yang sangat tak disukai, disenangi oleh nafsu. Maka kalau kita lihat dalam hadis kudusi pun dikatakan bahwa kata Rasulullah SAW mengutip daripada Allah Subhanahu wa taala bahwa kullu amal ibni Adam yudha'af. Seluruh amal anak Adam itu dilipat gandakan pahalanya, bahkan al-hasanah bi asri amsalihah. Bahwa satu kebaikan itu dibalas dengan 10, bahkan ila sab'i mi'ati difin, sampai 700 kali lipatan. Illa saum, kata Allah, illa siyam, kecuali puasa. Wa ana ajzibih, aku akan yang langsung membalasnya. Allah nggak menyebutkan berapa nominal, berapa lipat untuk balasan puasa ini, enggak, tapi Allah langsung Allah merahasiakannya, saking istimewanya puasa ini. Maka dikatakan oleh Allah dalam hadis itu, dikatakan dia hambaku meninggalkan syahwatnya, meninggalkan makannya, minumnya karena aku, maka itu adalah bagianku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti di surga sendiri orang yang berpuasa ada gate khusus, pintu khusus namanya Babur Royan. Ini saking istimewanya ibadah puasa. Maka di akhir ayat tadi la'allakum tattaqun, dengan harapan atau niscaya kalian yang berpuasa secara benar akan mendapat
prediksi orang yang takwa. Artinya apa itu takwa? Takwa itu menjadi sosok manusia yang senantiasa mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Baik perkara yang dilarang, yang diperintahkan secara fisik seperti melaksanakan ibadah-ibadah yang zahir, atau yang non fisik yang sifatnya ibadah-ibadah batin, keikhlasan, keridhoan, ketawakalan, kesabaran dan seterusnya. Juga kita akan menjauhi perkara-perkara yang sifatnya larang secara fisik, seperti melakukan perkara-perkara yang telah diharamkan, memakan harta orang, menguasai harta orang, berzina dan seterusnya, mengumpat, menggibah dan sebagainya, atau mengkhianati amanah. Itu kan hal-hal yang fisik. Nah, yang non fisik pun akan kita hindari, seperti Allah melarang kita untuk hubud dunia, untuk hasud, ridho akan nafsu kita, untuk hikad, dendam dan seterusnya. Insya Allah dengan puasa yang paripurna ini, itu akan terbentuk sosok-sosok manusia yang takwa, artinya manusia yang mampu melakukan perintah Allah dan mampu menjauhi apa-apa yang Allah larang, baik secara zahir atau jismani ataupun secara qalbi, secara batin. Maka la'alakum tatakun, ketakwaan itu kan tidak bisa diukur hanya dengan tampilan fisik, tapi ketakwaan adalah lebih jauh kepada bagaimana kadar batin seseorang. Nah, ini hanya bisa diraih dengan berpuasa. Maka mari kita berpuasa sesuai dengan apa yang Rasulullah SAW ajarkan. Nanti kita akan bisa lihat apa tuh bukti nyata takwa kita itu. Ya mungkin nanti setelah Ramadan dia akan berpuasa lagi, namanya sitan minas Syawal, 6 hari puasa sunnah di bulan Syawal, supaya mendapatkan nilai puasa setahun. Atau kita bisa lihat indikasi takwa atau sukses kita tidaknya di dalam melakukan ibadah Ramadan tadi. Kata tadi endingnya la'alakum tatakun, kita itu untuk takwa. Lalu siapa yang takwa itu? Maka dalam ayat lain dikatakan, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Siapa yang takwa itu? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang yang senantiasa berderma baik dalam keadaan senang atau keadaan susah. Jadi orang yang sifat memberinya itu stabil, enggak terpengaruh oleh kondisi dohir dia, tidak terpengaruh oleh kondisi mudah atau sulit ekonomi dia, enggak. Dia akan jadikan bahwa sedekah itu sebuah wirid, sebuah kegiatan rutin dia yang digunakan untuk menghantarkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi wirid itu. Jadi orang yang menjadikan berderma mengasihi sedekah itu adalah merupakan indikasi dia takwa. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Satu itu. Berarti kan ya, memberi membagi dijadikan sebagai wirid dia. Karena itu adalah wirid, maka dia tidak akan terpengaruh dengan kondisi sarra wad dharra. Dalam keadaan mudah atau keadaan sulit, dia akan kondisikan, dia akan laksanakan terus itu. Satu. Yang kedua adalah wal kadhiminal ghaidha. Indikasi orang takwa itu adalah orang yang mampu menahan emosinya. Jadi walaupun ada luapan emosi dalam batin, karena dia adalah orang yang sukses dalam madrasah Ramadannya ini, maka akan kadhiminal ghaidha, mampu menahan emosinya, mampu menahan luapan amarahnya. Nah, ini ciri bahwa riyadhah Ramadan yang sukses itu. Jadi orang yang emosinya stabil, dia itu stabil emosinya. Yang ketiga adalah wal afina, ini beratnya, wal afina anin nas, mampu memberikan maaf kepada orang-orang yang berbuat keliru atau salah kepadanya. Yang keempat adalah wa idza fa'alu fahisatan, jika dia berbuat kesalahan, karena orang takwa bukan orang yang maksum, bisa jadi dia di sela-sela pemeliharaan amalnya tadi ada kesalahan yang dia lakukan, tetapi langsung dia kembali kepada Allah, memohon ampun kepada Allah dan tidak mengulangi perbuatan buruknya. Itu kira-kira 4 indikasi orang yang takwa itu. Ini secara nyata kita bisa lihat semua itu, bahwa pertama orang yang senantiasa memberikan hartanya atau berderma tadi, membagi dalam keadaan senang atau keadaan susah. Yang ketiga, mampu mengendalikan emosinya. Yang ketiga, mampu memaafkan kesalahan orang lain.
Dan yang terakhir adalah jika dia terpleset berbuat salah akan segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan tidak berbuat salah, berbuat salah namun segera menyadari kesalahannya dan dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan Ramadan kali ini dan seterusnya setiap kali Ramadan kita mendapatkan momen pendidikan yang terus meningkatkan kualitas keimanan kita, sehingga semakin hari kita semakin bijak, semakin arif, semakin takwa, semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin yang Al-Fakir bisa sampaikan, mudah-mudahan manfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.